Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala aidon afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ihwa wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan program ini, ya, yaitu program petik pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Semoga dengan program ini, ya, dapat menambah hasanah keimanan kita dalam din kita al-Islam, sehingga menambah juga amal kita yang berujung pada meningkatnya derajat kita sampai pada derajat mutakin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tauladan, contoh, ya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengerti, dapat memahami, dapat mengikuti, ya, perintah-perintah dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua, ya, Allah bimbing untuk senantiasa, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atas jalannya, ya, sehingga meraih al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir yang kami singkat dengan petik, ya, dan insyaallah ini akan menjadi petik yang ke-28, ya. Dan kita akan membahas surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ketiga, ya. Baik, ya, kita lanjutkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Qala Abu Ja'farin Ar-Razi, ya, berkata Abu Ja'far Ar-Razi, anil Ala ibnil Musayyab ibni Rafi'in, ya, an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah, ya, berkata Abu Ja'far Ar-Razi dari Ala bin Musayyab bin Rafi', ya, dari Abu Ishaq, ya, dari Abi Al-Ahwas, ya, dari Abdullah, ya, dari Abdullah. Qala, ia berkata, al-imanu at-tasdiqu, yang namanya iman itu adalah membenarkan, ya, atau pembenaran, seperti itu, ya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah wa ghairuhu, ya, dan berkata Ali bin Abi Thalhah dan selainnya, ya. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya, yu'minuna, yang dimaksud dengan yu'minun yusaddiqun, ya, mereka membenarkan, ya. Wa qala Ma'maru aniz Zuhri, ya, berkata Ma'mar dari Az-Zuhri, ya, al-imanu al-amalu, ya, yang namanya iman, yang artinya iman, yang dimaksud iman adalah amal, ya. Wa qala Abu Ja'farin Ar-Razi, ya, anir Rabi ibni Anas, ya, dan berkata Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi bin Anas, yu'minuna yakhshawna, ya, yang dimaksud dengan yu'minun yaitu apa? Orang-orang yang takut, seperti itu, ya. Qala Ibnu Jaririn wa ghairuhu, ya, Ibnu Jarir dan yang selainnya berkata,
ya. Wal aula, ya, dan yang lebih utama an yakunu mausufina bil imani bil ghaibi, orang-orang yang disifati, ya, bahwa mereka beriman dengan yang gaib, ya, qaulan wa i'tiqadan wa amalan, adalah orang-orang yang mengucapkannya, wa i'tiqadan dan meyakininya, wa amalan dan membuktikan dengan amal, ya. Qala, ia berkata, wa qad tadkhulul khasyatu lillahi fi ma'nal imani, ya. Dan makna khasyah atau takut kepada Allah, ya, itu ada kalanya juga merupakan makna dari iman, ya, takut kepada Allah. Alladzi huwa tasdiqul qauli bil amali, ya, yaitu ia yang membenarkan, yang membuktikan perkataannya dengan perbuatan, ya. Wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrari billahi wa kutubihi wa rusulihi, dan iman, ya, adalah, ya, suatu kata yang mencakup, ya, kalimatun jami'atun, suatu kata yang mencakup lil iqrari, ya, berupa pengakuan, ya, billahi, ya, kepada Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, ya. Kita lanjutkan, ya. Wa tasdiqul iqrari bil fi'li, ya, dan membenarkan pengakuan, maksudnya membuktikan pengakuan, ya, dengan perbuatan, ya. Jadi membuktikan pengakuan yang tadi disebutkan itu dengan perbuatan, ya. Qultu, ya, saya berkata, ammal imanu fil lughati, ya, fayutlaqu ala tasdiqil mahdi. Adapun iman, ya, secara bahasa fil lughah fayutlaqu ala tasdiqil mahdi, ya, itu bisa bermakna secara tulus, ya, percaya secara tulus, ya, al mahdi. Wa qad yusta'malu fil Qur'ani, ya, dan kata tersebut telah digunakan di dalam Quran, ya. Wal muradu bihi dzalika, ya, dan maksud dari iman, makna iman tersebut adalah seperti itu, ya, percaya dengan tulus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, ya. Ia beriman kepada Allah dan ia mempercayai orang-orang beriman, ya. Wa kama qala ikhwatu Yusufa li abihim, ya. Dan sebagaimana, ya, ucapan saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin, ya. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, ya, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar, ya. Wa kadzalika idza stu'mila maqrunan ma'al a'mali, ya. Dan demikian pula maknanya, yaitu percaya dengan tulus, ketika kata iman ini disandingkan atau dipasangkan ma'al amal, dengan perbuatan-perbuatan, ya. Ka qaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan, ya, kecuali orang-orang yang beriman atau percaya, wa amilus solihat, dan mengerjakan, ya, amal-amal yang solih, ya. Fa amma idza stu'mila mutlaqon, ya, adapun, ya, jika
digunakan secara mutlak, ya, fal imanu syar'iyyul matlubu, ya, maka makna iman yang diinginkan oleh syariat, ya, la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan, tidak lain dan tidak bukan yaitu apa? Keyakinan, lalu perkataan atau ucapan, dan amal atau perbuatan, ya. Jadi ini pengertian iman, ya, yang sesuai dengan syariat, ya, seperti itu. Hakadza dzahaba ilaihi aktsarul a'immah. Demikianlah sebagian besar para imam itu berpendapat, ya, tentang pengertian iman, ya, yaitu i'tiqad, keyakinan, wa qaul, ucapan atau perkataan, wa amal, yaitu dan perbuatan, ya. Bal qad hakahu Syafi'i, ya, Syafi'iyu wa Ahmad bin Hambalin, ya, wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an, ya. Bahkan, ya, Imam Syafi'i meriwayatkan, ya, dan Ahmad bin Hambal dan Abu Ubaid dan selainnya, ya, secara ijma', ya, pengertian iman, annal imana, bahwasannya iman itu adalah qaulun, perkataan, wa amalun, perbuatan, wa yazidu wa yankusu, ya, yang terkadang bertambah, ya, dan terkadang berkurang, ya. Wa qad warada fihi, ya, dan telah terdapat di dalamnya atau tentangnya asarun katsiratun, perkataan-perkataan yang banyak, wa ahaditsu auradna kalama fiha, ya, dan hadis-hadis, ya, yang telah kami sebutkan pembahasannya fiha, ya, tentang iman ini, ya, fi awwali syarhil Bukhari, ya, di dalam permulaan syarah Al-Bukhari, ya, walillahil hamdu wal minnah, ya, dan milik Allah lah segala pujian dan karunia, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa minhum man fassarahu bil khasyah, ya, dan di antara mereka ada yang mentafsirkannya, ya, tentang iman ini bil khasyah, dengan rasa takut, ya, dengan rasa takut. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya, ya, dan sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka, ya, sedangkan mereka tidak melihatnya, ya, bil ghaib, ya. Wa qaulihi, dan firman-Nya, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munibin, ya, biqalbin munib, ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedangkan dia tidak kelihatan, ya, olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat, ya. Wal khasyatu khulasatul imani wal ilmi, ya, dan rasa takut itu adalah hasil, ya, dari iman dan ilmu, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, sesungguhnya, ya, orang-orang yang takut kepada Allah, ya, adalah hamba-hambanya dari kalangan ulama atau orang-orang yang berilmu, ya. Wa ammal ghaibu al muradu hahuna, ya, adapun makna ghaib maksudnya di sini, faqad ikhtalafat ibaratus salafi fi, ya, pernyataan para ulama salaf itu telah berbeda, ya, tentang makna al-ghaib. Wa kulluha sahihatun, ya, akan tapi semuanya benar, ya, tarji'u ila annal jami'a muradun, ya, kembali karena benar, kenapa? Karena kembali bahwasanya dari semua
semua pendapat itu maknanya satu ya, atau satu makna, meskipun dengan bahasa yang berbeda, akan tetapi kesimpulan dari bahasa mereka ini, para ulama ini, adalah sama ya. Qala Abu Ja'far Ar-Razi, ya, berkata Abu Ja'far Ar-Razi, Anir Rabi ibni Anasin, dari Ar-Rabi bin Anas ya, an Abil Aliyah, dari Abul Aliyah, fi qolihi, tentang firman Allah, yu'minuna bil ghaibi, qala ya, maksudnya adalah ia berkata yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa jannatihi ya, dan surganya, wa narihi, dan nerakanya, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya, wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti, dan mereka beriman dengan kehidupan setelah kematian, wa bil bu'tsi ya, wa bil ba'tsi, dan dengan hari kebangkitan, fa hadza ghaibun kulluhu ya, dan ini semua sifatnya ghaib ya, sifatnya ghaib ya. Wa kadza qala Qatadah bin Di'amah ya, dan demikian pula ya perkataan dari Qatadah bin Di'amah ya. Baik ya, untuk kajian kita pada kali ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, insyaallah kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali insyaallah tentang pengertian wa yuqimuna shalah ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, insyaallah taala ya. Jadi sampai pada tafsir alladzina yu'minuna bil ghaib ya, tadi sudah kita sama-sama bacakan ya, sudah yang mana kesimpulan akhirnya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengakui akan adanya, akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang bersifat gaib lainnya ya, hari akhir, malaikat ya, para kitab-kitab, rasul-rasul, kebangkitan, dan lain-lain yang tadi sudah kami sebutkan ya. Namun tidak sampai di situ saja ya, tidak sampai sebatas pengakuan saja ya. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya, bahwasanya iman itu adalah meyakini ya, meyakini atau keyakinan, lalu mengucapkan, dilafazkan, dizohirkan bahwa kita meyakini, dan ya dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal. Jadi misalnya kita mengakui akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini dalam hati kita, kita ucapkan bahwa saya beriman kepada Allah, lalu kita membuktikan ya bahwa bukti saya beriman kepada Allah adalah apa ya. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan surga dan neraka. Kalau memang kita meyakini ya bahwa itu semua ada, maka tidak cukup sampai di hati, bahkan tidak cukup sampai di lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan ya. Dan inilah ya yang sangat-sangat membedakan ya antara keimanan kita ya, orang-orang yang beriman dengan keimanan iblis laknatullahu alaihi ya. Kenapa? Karena iblis sendiri, kalau kita bertanya apakah kamu beriman akan Allah, tentu mereka beriman kalau sekedar lisan begitu ya. Bahkan sampai hati mereka, kita meyakini mereka yakin ya akan adanya Allah Subhanahu wa taala ya, karena sebagaimana yang kita sama-sama pahami bahwa mereka pernah ya, nenek moyang mereka tuh pernah membuat penawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah mereka membuktikan dengan perbuatan ya, sebagaimana kita ketahui mereka tidak. Jadi amal inilah yang menjadi garis pemisah gitu ya, antara keimanan kita ya, orang-orang yang benar-benar beriman, dengan keimanan ya musuh Bani Adam, yaitu iblis laknatullahu
laknatullahi alaihi. Seperti itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan kajian kita pada kali ini dengan doa penutup majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.